Ada pula yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Ada orang yang selama hidupnya itu melakukan perbuatan buruk, melakukan perbuatan yang dilakukan oleh penghuni neraka, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira', sampai antara dia dengan neraka itu hanya tinggal sehasta saja, tinggal 1 meter saja dia masuk neraka. Tapi fasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahli jannah fa yadkhuluha. Tapi kemudian takdir Allah berkata lain. Dalam takdir Allah SWT sudah menetapkan bahwa dia adalah penghuni surga. Maka sebelum mati dia melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan penghuni surga, sehingga dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau mati dalam keadaan husnul khatimah, maka dia akan masuk surga. Semua perbuatan buruk yang dilakukannya diampuni oleh Allah SWT karena dia telah bertaubat. Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang seorang pembunuh yang membunuh 99 orang tanpa alasan, membunuh 99 orang tanpa dosa. Kemudian di akhir hayatnya dia ingin bertaubat. Dia mendatangi seorang ahli ibadah, seorang biarawan, seorang pendeta. Kemudian bertanya, apa solusi untuk saya? Saya sudah membunuh sekian banyak orang, 99 orang sudah saya bunuh. Apakah saya masih bisa menjadi orang baik? Kata ahli ibadah tersebut, saya tidak melihat bahwa kamu punya kesempatan untuk berubah. Kamu sudah terlalu banyak dosamu. Akhirnya oleh orang tadi, ahli ibadah itu sekalian dibunuh karena dia merasa kesal, sehingga orang yang telah dibunuhnya berjumlah 100 orang. Kemudian dia mendatangi seorang yang berilmu dan bertanya kepadanya, apakah saya masih punya kesempatan untuk berubah? Apakah saya masih punya kesempatan untuk bertaubat? Maka orang yang berilmu tadi menjawab, ya, kamu tetap masih bisa bertaubat. Allah SWT masih akan mengampuni jika kamu meminta ampun kepada Allah SWT. Tapi solusi yang saya berikan kepada kamu harus meninggalkan tempat tinggalmu, karena kamu tinggal di perkampungan yang diisi oleh orang-orang yang jahat semua. Kamu tidak akan bisa berlepas dari keburukanmu selama kamu bersama dengan mereka. Pergilah ke kampung fulan, di sana banyak orang saleh yang kalau kamu tinggal di sana kamu akan berubah. Maka dia pun berazam, dia berniat untuk berubah, dia berniat untuk bertaubat. Dia ingin meninggalkan kampungnya yang lama, mendatangi kampung yang baru. Tapi di tengah perjalanan ajal menjemputnya. Kematian sudah dituliskan untuknya. Dia tidak sempat untuk mencapai kampung yang diisi oleh orang-orang saleh. Dia mati di tengah jalan. Maka Rasulullah SAW kemudian menyebutkan, malaikat rahmat dan malaikat azab turun, mereka berebut, mereka berdebat tentang nasib orang ini. Apakah orang ini akan disiksa ataukah akan diampuni oleh Allah SWT? Ketika dua malaikat tersebut berdebat, Allah SWT mengutus satu malaikat yang menjadi penengah, yang menjadi hakim bagi keduanya. Malaikat tersebut kemudian menjelaskan bahwa keputusan yang diberikan oleh Allah SWT adalah dengan diukur jarak antara tempat dia mati dengan kampung yang ditinggalkan serta dengan kampung yang dituju. Apakah dia lebih dekat ke kampung orang-orang jahat ataukah dia lebih dekat dengan kampung orang-orang saleh? Setelah diukur, ternyata selisihnya hanya 1 hasta. Dia lebih dekat ke kampung orang-orang saleh. Bedanya hanya 1 hasta dengan jarak dia dengan kampung yang lamanya. Maka karena dia lebih dekat dengan kampung yang dituju, dia diampuni oleh Allah SWT sehingga dia dimasukkan ke dalam surganya. Perbuatan buruk yang dilakukan olehnya tidak dianggap oleh Allah SWT, semuanya sudah diampuni karena memang dia punya keinginan untuk bertaubat. Hadis ini memberikan warning kepada kita, memberikan peringatan kepada kita bahwa orang yang selama hidupnya itu berbuat baik, orang yang selama hidupnya itu melakukan amal ibadah, orang yang selama hidupnya itu tidak terlihat dia melakukan perbuatan dosa, tidak melakukan perbuatan
salah, bisa jadi di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, melakukan perbuatan buruk yang menjadi penutup hayatnya, sehingga perbuatan buruk itulah yang akan menjadi penentunya nanti di akhirat. Sebaliknya juga orang yang seumur hidup melakukan perbuatan dosa, orang yang bergelimang dalam maksiat, tapi di akhir hayatnya dia sempat bertaubat, maka bisa jadi taubatnya itu diterima oleh Allah SWT, sehingga semua perbuatan dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah SWT, sehingga dia masuk ke dalam surganya. Tetapi mungkin kita kemudian akan bertanya-tanya, kalau semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, kita sudah akan masuk ke surga atau masuk ke neraka, maka kita mungkin khawatir dan takut, untuk apa kita beribadah kalau akhirnya nanti ternyata kita dituliskan sebagai penghuni neraka. Atau sebaliknya, biarkan saja kita bermaksiat kalau pada akhirnya Allah SWT menetapkan kita sebagai penghuni surga. Pada akhirnya kita juga akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenyataannya tidak seperti itu, karena hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Suatu ketika para sahabat memuji ada orang yang gagah berani di medan jihad, dia selalu terdepan, tidak pernah mundur ke belakang, tidak pernah gentar, semua musuh dihadapinya, dia tidak pernah menyerah. Maka mereka kemudian berkata bahwa orang ini adalah penghuni surga. Ketika mendengar hal itu, Rasulullah SAW kemudian mengomentari, sebentar, yang kalian katakan itu tidak benar. Dia bukan penghuni surga, bahkan dia adalah penghuni neraka. Para sahabat kemudian mereka menyaksikan, mereka ragu dengan jawaban Rasulullah SAW. Kalau dia tidak pantas untuk masuk surga, kemudian siapa lagi di antara kami yang pantas untuk masuk surga? Kalau orang yang rajin beribadah seperti dia, seperti ini, tidak akan masuk surga, orang yang berjihad mati-matian seperti ini tidak akan masuk surga, maka sepertinya tidak ada di antara kami yang pantas untuk masuk surga. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan bahwa orang tersebut memang sudah ditentukan oleh Allah SWT bahwa dia adalah penghuni neraka. Ada seorang sahabat yang penasaran, memangnya apa yang dilakukan oleh orang ini? Maka dia selalu mengikuti orang tersebut, mau pergi kemanapun diikuti, dari jauh, dari dekat dia ikuti, ketika berperang pun selalu diikuti, sampai suatu saat ketika orang tersebut berperang, dia terluka parah, kemudian saking parahnya luka yang dideritanya, dia tidak tahan lagi dengan lukanya, tidak tahan menahan rasa sakitnya, kemudian dia ambil pedangnya, diletakkan di bawah lehernya, kemudian dia menusuk dirinya sendiri dengan pedangnya tersebut, sehingga dia mati dalam keadaan bunuh diri. Matinya dia bukan mati syahid, bahkan matinya dia dalam keadaan su'ul khatimah, karena dia mati dalam kondisi bunuh diri. Karena bunuh diri itu adalah salah satu dosa yang terbesar, membunuh. Walaupun yang dibunuh adalah diri sendiri, tapi dosanya dosa yang sangat besar. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang mati bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari tebing, maka di akhirat Allah SWT akan membalasnya, memberikan siksaan kepadanya dengan dijatuhkan dia dari tebing selama-lamanya. Orang yang mati dalam keadaan menggantung diri, maka di akhirat dia akan digantung oleh Allah SWT dan dia akan merasakan siksa itu selama-lamanya. Jadi setelah sahabat tadi melihat bahwa ternyata orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu memang mati dalam keadaan su'ul khatimah, dia kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan kemudian berkata kepadanya, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa engkau benar-benar adalah utusan Allah. Karena yang engkau katakan itu ternyata benar. Dia tidak pantas untuk masuk surga karena dia mati dalam kondisi bunuh diri. Maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan
bahwa in ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas. Orang yang melakukan perbuatan baik kemudian dia ditulis oleh Allah SWT sebagai penduduk neraka, itu perbuatan baik yang dilakukan itu adalah perbuatan baik yang hanya dilihat oleh orang lain, sementara pada hakikatnya dia tidak melakukan perbuatan baik. Sebaliknya, orang yang ditulis sebagai penduduk surga selama hidupnya mungkin dia melakukan perbuatan buruk, tapi perbuatan buruk itu adalah perbuatan yang dinilai oleh orang lain, sementara pada hakikatnya Allah SWT tidak menilai hal tersebut sebagai perbuatan buruk. Maka orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang telah ditulis takdirnya oleh Allah SWT sebagai penduduk neraka, ketika mereka melakukan perbuatan baik, perbuatan baik yang mereka lakukan itu hanyalah yang tampak di hadapan manusia. Pada hakikatnya perbuatan baik yang mereka lakukan itu bukan perbuatan baik di mata Allah SWT, tidak dinilai baik oleh Allah SWT karena melakukannya tidak dengan niatan yang ikhlas karena Allah SWT. Begitu pula sebaliknya. Maka Rasulullah SAW menasihati kepada kita dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, la'alaman aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsal jibali tihamatad bidan. Aku akan mengetahui ada orang-orang dari umatku itu yang nanti di hari kiamat akan membawa pahala yang sangat banyak, bahkan saking banyaknya pahala yang mereka bawa, pahala mereka itu seperti gunung-gunung Tihamah yang sangat besar, gunung yang sangat besar dan putih bersinar karena pahalanya sangat besar. Faja'aluhallahu haba'an mansuran. Tapi kemudian Allah menjadikan pahala-pahala tersebut, gunung-gunung tersebut bercerai-berai, bersebaran, meledak, tak tersisa. Maka ada seorang sahabat bernama Thauban bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sifhum ya Rasulullah, sifati mereka wahai Rasulullah, siapakah mereka? Siapa orang-orang yang di hari kiamat nanti akan membawa pahala sebesar gunung, banyak gunung, tapi kemudian gunung tersebut akan dihancurkan oleh Allah SWT sehingga tidak tersisa pahala mereka?" Rasulullah SAW menjelaskan, "Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum ya'khuduna minal lail kama ta'khudun." Mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Mereka seperti kalian. Mereka warna kulitnya juga sama dengan kalian. Tidak ada dari segi fisiknya yang berbeda dengan kalian. Mereka juga salat malam sebagaimana kalian salat malam. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Tapi mereka adalah orang-orang yang ketika mereka berada di tempat yang sepi, ketika mereka berada di tempat yang tidak dilihat oleh orang lain, maka hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT itu dilanggar oleh mereka. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa ketika mereka sedang dalam keadaan sepi. Jadi perbuatan baik yang mereka lakukan itu hanya perbuatan baik yang dilihat oleh orang lain, sementara pada hakikatnya mereka tidak benar-benar berniat melakukan perbuatan baik. Buktinya, ketika mereka sedang tidak bersama dengan orang lain, mereka akan melanggar perintah Allah SWT. Mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jadi sehingga perbuatan baik yang sudah dicatat oleh malaikat dan di akhirat ditampakkan dalam bentuk kebaikan yang bergunung-gunung, itu ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah SWT, karena mereka melakukannya hanya karena riya. Mereka, buktinya ketika mereka dalam keadaan sendiri, mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Makanya hal yang dilakukan oleh seorang manusia ketika dia tidak berada di depan orang lain, itulah yang sebenarnya menjadi penentu apakah kita ini orang baik atau bukan. Kebaikan ataupun keburukan yang dilakukan dalam kondisi sepi, ketika tidak ada orang lain yang melihat kita, itulah yang menjadi penentu kita ini sebenarnya orang baik atau tidak. Makanya salat yang paling utama itu adalah salat fi jaufil lail, salat di tengah malam. Ketika orang-orang tertidur, ketika tidak ada orang yang melihat, kemudian kita bangun, berdiri, salat di hadapan Allah SWT, tidak ada satupun yang melihat kita dari manusia,
tidak ada yang mengetahui bahwa kita sedang sholat, itu adalah sholat yang paling baik. Begitu pula dengan dosa. Dosa yang paling buruk adalah dosa yang dilakukan ketika kalau kita sedang menyendiri, kita melakukan perbuatan dosa. Maka ini yang berkenaan dengan takdir, bahwasanya takdir yang ditulis oleh Allah SWT bagi manusia tentang nasib manusia nanti di akhirat itu seperti apa, itu akan terlihat dari perbuatan yang dilakukan ketika dia di dunia. Orang yang ditulis oleh Allah SWT dalam takdirnya bahwa dia adalah penghuni surga, maka di dunia dia akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan ibadah yang akan diterima oleh Allah SWT. Tapi bukan hanya perbuatan baik yang dilihat oleh orang, bukan hanya perbuatan baik yang dinilai baik oleh manusia, tapi perbuatan baik yang benar-benar dinilai baik oleh Allah SWT. Betapa banyak orang-orang yang kita lihat dia adalah orang baik, tapi ternyata Allah SWT menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebaliknya, betapa banyak orang yang mungkin kita nilai dia orang yang buruk, orang yang jelek, orang yang tidak baik, tetapi di sisi Allah SWT dia adalah orang yang soleh dan Allah mencintainya, Allah memasukkannya ke dalam neraka. Beberapa contoh yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di masa beliau hidup memberikan gambaran kepada kita. Ada orang yang dihukum minum minuman keras sampai berkali-kali dicambuk oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika ada orang yang melaknatnya, Rasulullah SAW melarang mereka, la tasubbuh ama ta'lamuna innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kalian cela dia, karena dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ada seorang penzina yang dihukum rajam oleh Rasulullah SAW. Dia dihukum mati dengan cara dilempari batu sampai mati karena dia melakukan perbuatan zina. Tapi ketika orang-orang membicarakan tentang wanita tersebut, wanita yang dihukum mati tersebut, membicarakan tentang keburukan yang dilakukan oleh wanita tersebut, bahwa dia adalah orang yang buruk, dia adalah wanita yang kotor karena dia telah melakukan perbuatan dosa besar, dia telah berzina. Rasulullah SAW menjelaskan, laqad tabat taubatan law wuzi'at ala ahli al-madinati lawasi'athum. Dia sudah melakukan satu ibadah besar. Ibadah yang dilakukannya adalah bertaubat. Dia sudah bertaubat, seandainya pahala taubat itu dibagi bagi semua orang yang ada di Madinah ini, niscaya pahala itu masih akan cukup bagi kalian. Jadi pahala yang didapatkan oleh wanita itu sangat banyak, sangat besar di sisi Allah SWT. Bahkan jika dibandingkan dengan perbuatan ibadah yang dilakukan oleh semua orang yang ada di situ, masih lebih besar pahala yang didapatkan oleh wanita yang dinilai buruk oleh orang-orang tersebut. Maka sekali lagi, kita jangan hanya berusaha untuk menjadi baik di depan orang saja, tapi kita seharusnya berusaha untuk menjadi baik di sisi Allah SWT. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh manusia, tidak peduli apakah orang itu akan memuji kita atau akan mencela kita. Yang kita usahakan, yang kita upayakan adalah kita menjadi orang yang baik menurut Allah SWT. Jangan hanya menjadi orang baik menurut orang lain agar dilihat sebagai orang baik.